Halo, perkenalkan nama saya Ajeng Dinur Azizah dari Prodi PPKN dengan NPM 230401040012. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Kewarganegaraan. Jadi, mari kita bahas apa yang akan saya jelaskan. Pembahasan pertama itu apa sih warga negara kompeten itu? Warga negara kompeten itu terbentuk ketika warga sadar akan haknya dan hak sesama untuk dapat menjelaskan dengan jelas dan memperjuangkan dengan mengorganisasi diri. Kemudian, warga kompeten itu individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pemahaman yang cukup tentang tata kelola pemerintahan, serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses demokratis dan pengambilan keputusan di negara mereka. Dan juga warga negara kompeten itu berlawanan dengan oligarki. Kemudian pembahasan yang kedua itu situasi yang terjadi saat pemilu 2024 kemarin. Pendapat saya itu adanya dugaan mobilisasi atau mengarahkan pilihan pemilih rupanya terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Riau. Pendapat itu ditegaskan dengan salah satu pernyataan anggota Bawaslu yaitu Loli Suhenti yang mengatakan peristiwa tersebut menimpa pemilih yang menggunakan hak pilihnya di 2.632 tempat pemungutan suara atau TPS. Pelaku yang diduga melakukan mobilisasi tersebut adalah tim sukses, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu. Tak hanya itu, Bawaslu juga menemukan adanya mobilisasi atau mengarahkan pilihan yang disertai dengan politik uang, dan pelaku yang menjalankan aksi tersebut bahkan membuat keributan ketika diingatkan oleh warga. Beruntungnya, pengawas TPS yang berada di lokasi telah melaporkan politik uang tersebut ke panitia pengawas pemilu setempat. Kemudian, pembahasan selanjutnya itu upaya yang diperlukan agar demokrasi di Indonesia bisa berkembang. Tanggapan di sini akan saya berikan 3. Yang pertama, adanya supremasi hukum dan peradilan yang independen. Kerangka hukum yang kuat dan peradilan yang tidak memihak itu membantu melindungi hak-hak individu dan mencegah penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang. Dan yang kedua itu adanya pendidikan. Karena dengan pendidikan, warga negara itu dapat terinformasi dan tercerahkan. Dan pendidikan sendiri itu harus mendorong pemikiran kritis, kebajikan kewarganegaraan, dan rasa tanggung jawab warga negara. Kemudian yang ketiga itu adanya asosiasi sipil dan lembaga perantara seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan agar berkontribusi pada kegiatan sosial dapat berperan sebagai penyimbang untuk mencegah pemutusan kekuasaan. Dan warga negara itu harus terlibat dalam komunitas lokal, asosiasi, dan organisasi sipil. Pembahasannya selanjutnya itu kenapa sih warga negara itu harus kompeten? Karena warga negara itu memiliki tanggung jawab yang penting bagi kemajuan dan kemunduran sebuah bangsa. Di Indonesia sendiri, warga negara memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan, dan keselamatan bangsa. Mereka itu harus memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap negara dan masyarakat, serta ikut dalam upaya pembelaan negara dan pertahanan keamanan. Dan kesadaran serta komitmen ini sangat diperlukan untuk menangkal berbagai potensi ancaman dan gangguan yang dapat mengancam keutuhan negara. Oleh karena itu, warga negara harus kompeten dalam menjaga keutuhan negara dan masyarakat, serta memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hak
dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kemudian pembahasan yang terakhir itu bagaimana mewujudkan warga negara yang kompeten. Mewujudkan warga negara yang kompeten itu melibatkan berbagai aspek yang penting dalam pembangunan masyarakat yang berkualitas. Yang pertama, itu memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan merata kepada seluruh masyarakat. Karena dengan adanya pendidikan yang baik akan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman warga negara. Dan yang kedua itu menyediakan program pelatihan serta mengembangkan keterampilan bagi masyarakat. Dan yang ketiga itu memberi pemahaman hukum dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Hal ini itu akan membantu menciptakan masyarakat yang taat hukum dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, adanya partisipasi warga negara dalam kegiatan sosial dan kegiatan kemasyarakatan. Dan hal ini juga untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu juga memiliki peran penting dalam menjaga kemajuan maupun kemunduran sebuah bangsa. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan, ataupun keselamatan bangsa agar tidak makin mundur. Mungkin itu saja dari saya, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih dan terima kasih telah menonton.